Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, selamat datang di Cerita Momo, tempat di mana setiap kisah menguji emosi dan menantang logika kita. Hari ini, aku sudah siapkan sebuah kisah yang dijamin bikin kamu nggak bisa berkedip. Bayangkan, seorang ibu yang baru melahirkan bayi kembar ditelantarkan oleh suami sendiri, hanya karena perintah mertua kaya yang kejam. Mertuanya berteriak, "Buang saja, ceraikan dia." Tapi, apa jadinya kalau wanita yang dianggap miskin ini ternyata adalah seorang ratu yang sedang menyembunyikan mahkotanya? Persiapkan dirimu, karena suatu hari, mereka akan menyalakan TV dan terkejut melihat siapa yang ada di layar. Sebelum kita selami kisah, suamiku telantarkan aku dan bayi kembar kami. Ini, jangan lupa ya. Like video ini untuk mendukung Cerita Momo. Subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Nyalakan lonceng notifikasinya, ya. Dan yang paling penting, sekarang juga komen di bawah dengan format, nama, asal kota, dan ketik, hadir. Ayo, kita mulai. Siapkan tisu dan energi emosi terbaikmu. Sumber. Kehidupan Lia seharusnya dipenuhi aroma bedak bayi dan senandung syukur. Namun ia merasakannya sebagai melodi yang terputus, sebuah nada sumbang yang disembunyikan di balik kebahagiaan palsu. 7 hari sudah berlalu sejak ia melahirkan bayi kembar mereka. Seorang putri kecil yang tenang dan seorang putra kecil yang rewel. Rumah kontrakan kecil yang mereka sewa, meski sederhana dan berdempetan dengan rumah-rumah lain di gang sempit itu, terasa seperti istana bagi Lia. Jendela yang sedikit berdebu, tirai tipis yang bergoyang lembut, dan kasur busa yang sudah agak kempes. Semuanya menjadi saksi bisu dari pengorbanan dan cinta yang ia curahkan. Lia, meski wajahnya masih tampak lelah dan sisa-sisa air mata masih mengering di sudut matanya, memancarkan aura ketenangan yang kuat. Ia adalah benteng bagi kedua buah hatinya. Aldi, suaminya, duduk di sudut ruangan, punggungnya menghadap Lia. Pergerakannya terasa kaku, seperti ada tali tak terlihat yang menariknya. Ia bukan sedang memandangi bayi-bayi itu, melainkan menatap kosong ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Lia tahu, ada yang salah. Seminggu ini, Aldi hanya sesekali menyentuh bayi-bayi itu. Tangannya yang biasanya hangat kini terasa dingin dan gemetar saat mencoba menggendong. Aldi tampak gelisah, kegelisahan yang memancar begitu kuat hingga mengotori udara di ruangan itu. Kebahagiaan menjadi ayah kembar, yang seharusnya meluap-luap, tersumbat oleh sesuatu yang besar, berat, dan mengerikan. Lia mencoba menghapus kekhawatiran itu dari pikirannya. Mungkin Aldi hanya lelah bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendadak membengkak. Kebutuhan untuk membeli popok, susu formula, dan biaya kontrol pasca melahirkan yang terus menipiskan sisa uang di dompet mereka. Ia ingat, dulu, saat mereka menikah, Aldi berjanji akan memberikan Lia istana. Janji itu kini hanya menjadi tawa lirih di benak Lia. Ia tak butuh istana. Ia hanya butuh cinta dan komitmen Aldi. Lia menghela napas panjang, bau minyak telon dan keringat bayi memenuhi rongga hidungnya. Ia menoleh ke arah Aldi, senyumnya dipaksakan. Ia berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang optimis. "Sayang, lihatlah mereka. Mereka mirip kamu, kan? Tapi hidungnya mirip aku," bisik Lia, suaranya parau. Ia berharap kalimat itu bisa memancing kehangatan yang hilang dari diri Aldi. Aldi hanya bergumam pelan tanpa menoleh. Kepalanya terasa penuh. Kata-kata dari ibunya, Nyonya Amara, terus berdengung seperti lebah jahat di telinganya. Nyonya Amara, wanita dengan kekayaan tak terbatas, dengan pengaruh yang bisa menghancurkan dunia Aldi dalam sekejap, adalah sumber dari semua kegelisahan ini. Aldi adalah putra satu-satunya yang diharapkan mewarisi seluruh kerajaan bisnis keluarga. Namun, ada satu syarat mutlak. Ia tidak boleh menikah dengan wanita miskin dan harus menikahi wanita pilihan ibunya. Dan kini, ia telah melanggar janji itu, bukan hanya melanggar, tapi juga menghasilkan 2 cucu dari wanita yang sangat dibenci Nyonya Amara. Aldi tak henti-hentinya membayangkan wajah Nyonya Amara yang selalu kaku, tatapan matanya yang sinis, dan suaranya yang tajam bak belati. Ia tahu, setelah ia pergi menemui ibunya nanti, hidupnya tidak akan sama lagi. Dia berada di persimpangan jalan, cinta sederhana dan tulus dari Lia, atau harta, tahta,
dan kemewahan tak terbatas yang ditawarkan sang ibu. Lia memperhatikan punggung Aldi yang semakin hari semakin membungkuk. Ia tahu ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Rahasia itu terasa seperti tembok yang dibangun Aldi di antara mereka. Lia yang cerdas, yang memiliki intuisi setajam mata elang meskipun ia selalu berusaha tampil sederhana, sudah menduga bahwa ini berkaitan dengan keluarga Aldi. Selama ini, Aldi selalu menghindar membahas keluarganya yang super kaya itu, selalu berdalih bahwa ia ingin membangun semuanya dari nol bersama Lia. Namun, raut wajah Aldi saat ini berbeda. Ini bukan lagi soal membangun dari nol, ini soal pilihan yang menghancurkan. Malam itu, setelah bayi-bayi itu tertidur lelap, Lia memberanikan diri. Ia duduk di sebelah Aldi, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia merasakan detak jantung Aldi yang berdetak tidak normal. Ada apa, Di? Kamu bisa cerita semuanya padaku. Kita hadapi bersama. Aku istrimu, dan kita punya dua malaikat kecil ini. Cinta kita, komitmen kita, akan kuat, kan? Kata Lia, suaranya dipenuhi ketulusan yang polos. Sebuah ketulusan yang tanpa sadar menyentuh sekaligus menyakiti Aldi. Aldi menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Lia seperti pisau tajam yang menusuk perasaannya. Ia ingin sekali jujur, memeluk Lia, dan mengatakan bahwa ia akan berjuang demi keluarga kecil ini. Namun, ia kembali teringat kemewahan yang menunggunya. Mobil sport, villa di tepi pantai, rekening bank yang tak pernah kering. Dan di sisi lain, ia melihat Lia yang pucat, lelah, dan harus mengurus dua bayi di rumah kontrakan sempit. Ego dan ketakutan mengalahkan cintanya. Ia merasa, Lia dan anak-anaknya hanya akan menjadi beban dan penghalang untuk mencapai kemewahan. Aku harus pergi sebentar. Lia, ada urusan mendesak. Aku harus ketemu seseorang, kata Aldi. Suaranya terdengar tercekat. Ia tidak berani menatap mata Lia. Ia takut matanya akan mengkhianati rencana busuk yang sedang disusunnya. Lia merasakan hawa dingin merambat di bahunya. Siapa, Di? Kenapa mendesak sekali? Bukankah kamu baru akan kembali bekerja lusa? Tanya Lia, nadanya mulai terdengar khawatir. Aldi berdiri dengan gerakan cepat, menepis tangan Lia dari bahunya. Tidak perlu tahu. Jangan banyak tanya. Urus saja anak-anak. Bentaknya. Ini adalah kali pertama Aldi membentak Lia sekeras itu sejak mereka menikah. Lia terkejut, hatinya mencelos. Air mata langsung menggenang di matanya. Ia hanya bisa menatap punggung Aldi yang menghilang di balik pintu, meninggalkan aroma parfum murah dan bau ketakutan. Sejak saat itu, Aldi benar-benar berubah. Pertemuan dengan Nyonya Amara di balik tembok rumah mewah keluarga besar yang menjulang tinggi, yang dulunya hanya ia lihat dari jauh, telah menghancurkan sisa-sisa hati nuraninya. Di sana, Nyonya Amara memberikan ultimatum kejam yang tak bisa ditolak oleh Aldi. Kekuatan uang dan status sosial Nyonya Amara terlalu besar. Aldi yang lemah dan materialistis, akhirnya menyerah pada godaan kekayaan. Ia memilih kemewahan, dan membuang Lia beserta kedua bayi mungilnya. Lia, yang kini harus mengurus kedua bayinya sendirian di rumah kontrakan, merasakan kesepian yang menusuk. Ia menunggu. Menunggu telepon dari Aldi, menunggu pesan, menunggu kepulangan suaminya. Namun, yang datang hanyalah keheningan yang mematikan. Setiap jam terasa seperti berhari-hari. Bayi-bayi itu menangis bergantian, sementara air mata Lia tumpah tanpa suara. Ia memeluk erat kedua malaikat kecilnya, bersumpah dalam hati untuk menjadi ibu yang kuat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya salah paham, bahwa Aldi pasti akan kembali. Namun, yang ia temukan 2 hari kemudian, bukanlah pelukan hangat dari Aldi, melainkan secari surat cerai dan selembar amplop tebal berisi uang. Surat cerai itu terasa dingin dan menjijikkan di tangannya. Hanya ada 2 kalimat di sana, aku tidak bisa lagi, kita cerai. Urus saja anak-anak ini, ambil uang ini dan jangan pernah muncul lagi. Nama Aldi tertulis di bawahnya, kaku, tanpa penyesalan. Dunia Lia runtuh seketika. Ia tidak menangis histeris. Ia hanya terdiam, seolah jiwanya terlepas dari raganya. Ia melihat sekeliling, pada boks bayi kayu yang kusam, pada botol susu yang tergeletak, pada foto pernikahannya yang usang. Semuanya terasa seperti lelucon.
Ditelantarkan setelah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan bayi kembar. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini adalah kekejaman tingkat tertinggi. Di tengah keputusasaan,nya hanya satu nama yang muncul di benaknya. Dinda, sahabatnya. Dinda adalah satu-satunya orang yang tahu cerita hidup Lia dari awal. Dengan sisa tenaga, Lia menelepon Dinda, suaranya bergetar menahan tangis. Dinda yang terkejut segera datang. Melihat Lia yang lunglai dengan 2 bayi mungil, Dinda langsung tahu bahwa mimpi buruk telah datang. Dinda memeluk Lia erat, membiarkan sahabatnya menangis tumpah ruah untuk pertama dan terakhir kalinya. Kita akan pergi dari sini, Li. Kamu tidak boleh terus di sini, bisik Dinda. Lia mengangguk lemah, matanya kini memancarkan api yang dingin. Ia bukan lagi Lia yang rapuh. Pengkhianatan Aldi telah memantik kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Ia memandangi kedua bayinya, lalu surat cerai itu. Lia mengambil korek api dan membakar surat itu hingga menjadi abu. Abu itu melayang di udara, membawa serta janji palsu dan cinta yang dikhianati. Malam itu, Lia, Dinda, dan kedua bayi kembarnya meninggalkan rumah kontrakan sederhana itu. Mereka pergi dalam diam, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Namun, kemana mereka pergi? Mereka tidak menuju rumah Dinda, atau rumah kerabat Lia yang jauh. Mereka menuju sebuah apartemen rahasia di tengah kota, sebuah tempat yang Aldi tidak pernah tahu keberadaannya. Sebuah tempat yang menandai identitas asli Lia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari Aldi. Lia kini berdiri di balkon apartemen mewahnya. Angin kota menerpa wajahnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita miskin yang ditinggalkan. Ia melihat dirinya sebagai wanita yang kuat, yang kini memiliki misi. Misi untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik, dan misi untuk memastikan bahwa Aldi dan Nyonya Amara akan membayar mahal atas setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Jauh di pusat kota yang gemerlap, di balik gerbang besi tempa yang menjulang tinggi dan di bawah naungan pohon-pohon rindang yang berusia ratusan tahun, berdirilah istana keluarga kaya raya yang menjadi sumber penderitaan bagi Aldi dan akar dari nasib buruk Lia. Bangunan megah bergaya Eropa klasik itu memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan yang tak terjangkau. Di salah satu ruang utama, dengan langit-langit setinggi 10 meter dan dihiasi lampu kristal bat carat yang gemerlap, Nyonya Amara duduk. Ia adalah ratu tahta bisnis keluarga, seorang wanita yang menua dalam kemewahan namun, hatinya mengering dalam keserakahan. Wajahnya selalu kaku, rahangnya terkatup rapat, dan matanya memancarkan tatapan dingin yang mampu membekukan siapapun yang berani melawannya. Aldi memasuki ruangan itu dengan langkah gemetar. Sepatunya yang kusam terasa aneh menginjak karpet Persia mahal yang menghampar di lantai. Ia baru saja kembali dari rumah kontrakan Lia, tempat ia meninggalkan surat cerai yang menghancurkan. Namun, rasa bersalahnya langsung menguap begitu ia mencium aroma kekayaan dan kekuasaan yang mengelilinginya. Ia merasa, disinilah tempatnya yang sesungguhnya. Ia adalah putra mahkota, bukan ayah dari anak-anak di gang sempit. Nyonya Amara tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Aldi, pandangan menghakimi yang membuat seluruh keberanian Aldi menciut. Di samping Nyonya Amara, duduklah Farah, adik Aldi. Farah, dengan tas branded di sampingnya dan ekspresi sinis di wajahnya, menikmati momen ketidakberdayaan kakaknya. Ia selalu menganggap Aldi lemah dan mudah dimanipulasi, terutama karena kesalahan Aldi menikahi Lia yang dianggapnya berasal dari kasta rendahan. "Sudah selesai urusanmu dengan wanita miskin itu?" tanya Nyonya Amara, suaranya pelan namun menusuk, lebih dingin dari hembusan AC sentral di ruangan itu. Aldi menundukkan kepala. Ia berusaha terdengar tegas, namun suaranya bergetar. "Sudah, Bu. Dia sudah menerima surat cerai itu. Saya sudah meninggalkannya." Ia sengaja tidak menyebutkan tentang bayi kembar yang baru lahir. Ia tahu, pengakuan itu akan memicu badai yang lebih besar dan mengancam warisan yang kini sudah di depan mata. Namun, Nyonya Amara adalah seorang perencana ulung. Ia sudah tahu segalanya, bahkan sebelum Aldi menginjakan kaki di rumah itu. Intelnya jauh lebih cepat dan lebih efisien daripada pikiran Aldi. Nyonya Amara tersenyum pahit, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Senyum itu terasa seperti belati yang diasah. "Oh, ya? Meninggalkannya? Kenapa kamu tidak sekalian membuang 2 beban kecil yang dia lahirkan seminggu yang lalu?"
Kata-kata itu menghantam Aldi sekeras palu godam. Rahasia terbesarnya terbongkar. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia mengangkat kepalanya, mencoba mencari pembelaan, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Farah tertawa kecil, tawa remeh yang membuat darah Aldi mendidih, meski ia tahu ia pantas mendapatkannya. Nyonya Amara berdiri, berjalan perlahan mengelilingi Aldi seperti predator mengitari mangsanya. Aldi, dengarkan baik-baik. Kamu adalah satu-satunya penerus dinasti ini. Saya sudah berjuang keras membangun semuanya agar kamu bisa hidup di atas kemewahan. Dan kamu? Kamu mengotori nama keluarga dengan menikahi wanita dari gang sempit, dan kini, menghasilkan 2 anak haram yang tidak pantas menyandang nama keluarga kita. Bu, mereka cucu ibu. Bisik Aldi, suaranya hampir tak terdengar. Nyonya Amara menghentakkan kakinya. Suaranya meninggi, membentak hingga gema memenuhi ruangan. Cucu? Buat apa punya anak dari wanita miskin ini? Buang saja. Ceraikan dia. Jangan pernah biarkan mereka mendekati warisan kita. Mereka hanya akan menjadi beban. Mereka hanya akan menjadi bukti kegagalanmu. Nyonya Amara menunjuk arahnya, jarinya yang berhiaskan berlian berkilauan seolah menuding langsung ke inti jiwa Aldi. Aldi tersungkur di atas karpet. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, namun sekaligus merasa ketakutan yang amat sangat. Ia tahu, jika ia membela Lia dan anak-anaknya, ia akan benar-benar diusir. Semua fasilitasnya, semua mimpi kemewahannya, akan lenyap dalam sekejap. Nyonya Amara melanjutkan ucapannya dengan nada yang kini kembali tenang, namun penuh ancaman. Saya sudah menyiapkan segalanya untukmu, Aldi. Calon istrimu, Clarissa, sudah siap. Dia sepadan dengan status kita. Dia akan melahirkan cucu yang pantas untuk keluarga ini. Kamu hanya perlu menandatangani beberapa dokumen, dan semua aset akan berada di tanganmu. Setelah kamu memastikan wanita bernama Lia itu hilang dari hidup kita, selamanya. Aldi menelan ludah. Kata, hilang, itu terasa ambigu dan mengancam. Namun, pemikiran tentang Clarissa yang cantik, kaya, dan yang lebih penting, harta yang akan ia dapatkan, menenggelamkan semua perasaan bersalahnya. Aldi yang sudah terlanjur gelap mata, mengangguk setuju. Ia memilih harta. Ia telah memutus tali ikatan terakhir dengan hati nuraninya. Sementara itu, di apartemen rahasia yang mewah namun sunyi, Lia sedang menjalani malam perencanaan rahasia. Apartemen itu bukanlah miliknya. Atau begitulah yang Aldi yakini. Sebenarnya, apartemen itu hanyalah salah satu dari ratusan aset yang dikelola oleh perusahaan rahasia milik Lia. Setelah Dinda membantu Lia dan si kembar pindah, Lia langsung menghubungi Pak Surya. Pak Surya adalah seorang pengacara terkemuka, berusia 50-an, berwibawa, dan sangat loyal kepada Lia. Dia adalah kunci rahasia Lia. Selama ini, Lia hidup dalam kesederhanaan bukan karena ia miskin, tetapi karena ia sedang menguji karakter Aldi. Lia adalah pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis properti dan teknologi yang sangat besar, jauh lebih besar daripada bisnis Nyonya Amara. Ayahnya, yang meninggal beberapa tahun lalu, memintanya untuk menyembunyikan identitasnya sampai ia menemukan pasangan yang benar-benar mencintainya, bukan hartanya. Pak Surya, sudah saatnya. Aktifkan protokol Phoenix, ujar Lia dingin. Ia duduk di meja kerjanya yang elegan, dengan laptop canggih di depannya, kontras dengan bayangan dirinya di rumah kontrakan. Ia mengenakan piyama sutra, bukan daster lusuh. Tatapannya kini bukan tatapan wanita yang ditelantarkan, melainkan tatapan seorang CEO yang siap berperang. Pak Surya di ujung telepon terdiam sesaat. Protokol Phoenix adalah rencana darurat yang dibuat untuk kondisi terburuk, yaitu pengkhianatan dan penelantaran. Nyonya Lia, Anda yakin? Ini berarti kita akan mengaktifkan gugatan balik, menarik semua investasi yang diam-diam kita tanamkan di perusahaan keluarga Aldi, dan yang paling penting, mengungkapkan identitas Anda pada saat yang paling tepat, jelas Pak Surya. Sangat yakin, Pak Surya, jawab Lia tegas. Mereka tidak hanya meremehkan saya. Mereka menghina anak-anak saya, darah daging saya. Mereka menyuruh Aldi untuk membuang mereka. Saya tidak akan memaafkan itu. Saya ingin mereka tahu, wanita yang mereka anggap sampah itu adalah orang yang bisa menghancurkan kerajaan mereka.
Lia mulai bekerja. Malam itu, ia tidak tidur. Ia mengubah data, memindahkan aset, dan menyusun strategi hukum yang rumit bersama Pak Surya. Ia menggunakan nama samaran dan akun anonim, memastikan tidak ada jejak yang mengarah padanya. Ia memastikan bahwa serangan balik ini akan datang secara perlahan, menyesakan, dan menghancurkan Nyonya Amara dari dalam. Lia ingin Nyonya Amara merasakan apa artinya kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Dinda, yang tidur di kamar sebelah bersama si kembar, terbangun dan melihat Lia masih bekerja. Ia masuk dengan segelas teh hangat. "Li, kamu harus istirahat. Ingat, kamu baru saja melahirkan," kata Dinda lembut. Lia tersenyum tipis. "Aku tidak bisa istirahat, Din. Aku punya 2 alasan untuk tetap bangun dan berjuang. Kedua malaikat kecil itu. Aku tidak akan membiarkan mereka tumbuh tanpa harga diri, hanya karena ayahnya pengecut dan neneknya kejam. Pengkhianatan Aldi adalah blessing in disguise. Sekarang aku bebas dari sandiwara itu, dan aku bisa menjadi diriku yang sejati, pebisnis yang selama ini ayah latih." Dinda memeluk Lia. Ia tahu, Lia kini bukan lagi sahabatnya yang polos. Ia telah berubah menjadi wanita baja. Rasa sakit telah membentuknya menjadi sosok yang tak terkalahkan. Dinda berjanji dalam hati, ia akan menjadi support system terbaik bagi Lia. Di sisi lain kota, Aldi sedang merayakan kebebasannya. Ia menghabiskan uang yang ia tinggalkan untuk Lia, berpesta di klub malam mahal, mencoba melupakan wajah Lia dan tangisan si kembar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Namun, setiap tawa palsu yang ia dengar, setiap gelas sampanye yang ia teguk, terasa hambar. Ia merasa kosong. Ia tahu, kebahagiaan Lia yang sederhana di rumah kontrakan, meskipun penuh kekurangan, jauh lebih tulus daripada kemewahan palsu yang ia kejar. Namun, ia sudah terlalu jauh. Ia sudah menandatangani surat cerai dan secara verbal menyetujui perintah kejam ibunya. Ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang menuju kehancuran yang belum ia sadari. Nyonya Amara, yang sangat yakin bahwa Lia hanyalah wanita miskin tanpa koneksi, sudah mulai merencanakan pernikahan mewah Aldi dan Clarissa. Ia menyusun daftar tamu, memilih catering terbaik, dan memesan gaun pengantin dari desainer ternama dunia. Ia tidak tahu, di balik layar, protokol Phoenix sudah diaktifkan. Sebuah bom waktu keuangan dan hukum sudah dipasang, menunggu waktu yang tepat untuk meledak, menghancurkan semua persiapan pesta dan kemegahan semu keluarga mereka. Lia telah bersumpah, ia akan muncul kembali, dan kemunculannya akan membuat mereka semua terkejut hingga ke tulang sumsum. Babak kedua dari permainan ini baru saja dimulai. Malam itu, setelah Aldi pergi dan meninggalkan selembar surat cerai yang terbakar menjadi abu, rumah kontrakan kecil itu diselimuti oleh keheningan yang menyesakan, jauh lebih sunyi daripada keheningan yang ditinggalkan oleh tawa dan tangis. Keheningan itu adalah jeritan tanpa suara dari hati Lia. Lia, yang kini sudah bangkit dari keterpurukannya, bertindak cepat dan dingin, dipandu oleh naluri seorang ibu yang harus melindungi anaknya. Ia memeluk erat si kembar yang tertidur lelap, mencium dahi mereka, dan berbisik janji untuk selalu kuat. Dinda, sahabat setia Lia, tiba dengan tergesa-gesa. Begitu melihat Lia, Dinda tahu bahwa semua ketakutan mereka telah menjadi kenyataan. Lia tidak menangis lagi. Matanya kering, namun memancarkan tekad baja yang belum pernah Dinda lihat sebelumnya. Dinda membantu Lia membereskan beberapa barang penting. Anehnya, Lia tidak membawa semua barang-barang lama mereka. Ia hanya mengambil pakaian si kembar, foto-foto masa kecilnya, dan sebuah kotak kayu tua yang selalu ia simpan di bawah kasur. "Kita akan pergi sekarang, Din. Sebelum pagi datang," ujar Lia, suaranya mantap. "Kita akan kemana, Li? Rumahku terlalu kecil, dan aku tahu kamu tidak akan mau ke tempat kerabatmu," tanya Dinda khawatir. Ia membayangkan Lia akan membawa si kembar ke tempat pengungsian atau rumah sederhana lain. Lia tersenyum tipis, sebuah senyum penuh rahasia. Ia tidak menjawab. Ia hanya meraih tas lempangnya dan mengeluarkan kunci mobil. Bukan kunci motor usang milik Aldi, melainkan sebuah kunci mobil mewah dengan logo yang sangat asing di mata Dinda. "Kita pergi ke tempat yang Aldi tidak akan pernah berani sentuh," jawab Lia misterius. Di tengah malam yang dingin, Dinda mengikuti Lia.
Mereka berjalan kaki melalui gang sempit menuju jalan utama. Di sana, Dinda melihatnya, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, terparkir rapi di sudut jalan, jauh dari jangkauan mata para tetangga. Di samping mobil itu, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal dan kacamata berbingkai emas. Pak Surya, pengacara terkemuka, yang seharusnya hanya berurusan dengan klien-klien konglomerat. Dinda tercengang. Lia, siapa dia? Mobil siapa ini? Lia memperkenalkan Dinda dan Pak Surya dengan singkat. Dia adalah perwakilan dari masa depan kita, Din. Dan mobil ini adalah mobil penjemput, kata Lia, penuh makna. Keterkejutan Dinda mencapai puncaknya saat mobil itu melaju kencang, menembus kepadatan malam. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam menuju pusat bisnis yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, mobil itu berhenti di depan sebuah apartemen penthouse yang sangat mewah. Keamanannya super ketat, dan lobinya dihiasi marmer dan lampu kristal, jauh melampaui imajinasi Dinda tentang kemewahan. Kita akan ke sini? Tanya Dinda, suaranya tercekat. Lia mengangguk. Selamat datang di salah satu properti, rahasia, keluarga, Dinda. Saat Lia menginjakan kaki di penthouse itu, ia seperti kembali ke habitat aslinya. Ia tidak lagi canggung. Gerakannya luwes, wajahnya memancarkan otoritas yang terkubur. Penthouse itu sangat luas, dengan jendela kaca setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan kota yang berkilauan. Ini adalah kontras yang sangat menyakitkan dibandingkan rumah kontrakan di gang sempit tempat ia menjalani drama kemiskinan dengan Aldi. Dinda, yang selama ini mengira Lia hanya seorang wanita sederhana yang bekerja paruh waktu, kini merasakan gelombang keterkejutan dan kebingungan yang luar biasa. Ia menatap Lia, mencari penjelasan. Lia mendudukkan si kembar di kamar tidur utama yang didesain mewah. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Aku tahu ini gila, Din. Tapi ini semua adalah bagian dari perjanjian mendiang ayahku. Ayahku adalah seorang konglomerat properti dan teknologi. Ia memintaku untuk menjalani kehidupan normal selama beberapa tahun, menyembunyikan identitas dan semua aset, untuk menguji siapapun pria yang kuajak menikah. Dinda tidak bisa berkata-kata. Jadi, selama ini, kamu bukan wanita miskin. Aku tidak miskin. Aku pura-pura miskin. Semua aset di bawah nama samaran, dikelola oleh Pak Surya sebagai wali amanat. Uang di rekeningku yang miskin, itu adalah uang saku bulanan dari ayah untuk membiayai sandiwara ini. Aldi sudah gagal dalam ujiannya. Ia memilih harta dan meninggalkan kita. Ia tidak hanya gagal menguji cintanya, ia juga gagal menguji hatinya. Jelas Lia, matanya memancarkan kesedihan. Lia kemudian mengungkapkan identitas aslinya. Pewaris tunggal dari Diamond Group, sebuah konglomerasi yang jauh lebih besar dan lebih tersembunyi daripada perusahaan Nyonya Amara. Pak Surya adalah kepala hukum dan orang kepercayaan lama ayahnya. Kotak kayu tua yang ia bawa dari rumah kontrakan ternyata berisi segel perusahaan, dokumen warisan, dan kunci-kunci aset yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Keterkejutan Dinda berganti menjadi rasa kagum bercampur marah pada Aldi. Dia mengkhianati seorang ratu yang bersembunyi. Dia meninggalkan harta karun demi koin receh. Lia menghela napas. Pilihannya sudah dibuat, Din. Dan sekarang, giliran kita. Malam ini, aku akan mengaktifkan protokol Phoenix secara penuh. Lia menghabiskan sisa malam itu dengan Pak Surya. Di ruang kerja penthouse yang canggih, Lia yang dulu hanya mengurus rumah tangga, kini berbicara dalam bahasa bisnis, hukum, dan strategi keuangan yang sangat rumit. Pak Surya menyerahkan semua laporan keuangan rahasia yang menunjukkan bagaimana Lia, melalui perusahaan cangkangnya, telah berinvestasi secara signifikan di berbagai proyek utama perusahaan Nyonya Amara. Lia menyusun rencana. Pertama, mengajukan gugatan cerai resmi dengan tuntutan ganti rugi yang akan membuat Aldi tidak bisa bersembunyi. Kedua, menarik semua investasi Lia dari perusahaan Nyonya Amara secara bertahap dan sistematis, menggunakan celah-celah hukum dan hak investor mayoritas yang selama ini ia sembunyikan. Ketiga, menciptakan identitas publik baru yang benar-benar berbeda dari Lia yang miskin. Nyonya Lia, penarikan dana ini akan menyebabkan perusahaan Nyonya Amara mengalami guncangan likuiditas yang parah. Proyek besar mereka yang akan datang akan gagal setor dan terancam bangkrut, kata Pak Surya,
nada suaranya penuh peringatan. Itu yang saya inginkan, Pak Surya, jawab Lia dingin. Mereka telah menyuruh saya membuang anak-anak saya. Saya akan memastikan mereka membuang semua yang mereka miliki. Biarkan mereka merasa tercekik perlahan. Ini bukan balas dendam, ini keadilan setimpal. Sementara Lia dan Pak Surya merancang kehancuran tahta Nyonya Amara, Aldi sedang menjalani malam yang gelisah di rumah ibunya. Ia tidur di kamar tamu yang mewah, namun terasa dingin dan asing. Ia memegang ponselnya, sempat ingin menelepon Lia, hanya untuk memastikan Lia baik-baik saja. Namun, Nyonya Amara sudah mengambil tindakan preventif. Ia memasang pengawas di sekitar kontrakan lama Lia, dan memastikan Aldi sibuk dengan persiapan palsu pertunangannya dengan Clarissa. Aldi sudah tahu tentang keterkejutan yang menunggunya di pagi hari. Nyonya Amara berencana mengumumkan pertunangannya di hadapan para kolega bisnis, seolah-olah ia telah berhasil membuang masa lalunya yang memalukan. Aldi seharusnya bahagia, tetapi bayangan wajah Lia dan tangisan si kembar terus menghantui. Ia menyadari, harga yang harus dibayar untuk kekayaan ini adalah hati nuraninya, dan ia sudah menjualnya. Pagi menjelang. Cahaya matahari pertama menyinari penthouse Lia, menerangi wajahnya yang kini penuh determinasi. Lia menatap keluar jendela, melihat kota yang kini berada di bawah kendalinya. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi sedih. Ia hanya memiliki fokus yang membara. Lia menghubungi Dinda. Din, tolong jaga si kembar hari ini. Aku ada rapat penting. Rapat pertama di bawah identitas asliku. Lia mengenakan gaun kerjanya yang elegan, merias wajahnya dengan polesan yang tegas, dan menata rambutnya. Ia melihat pantulannya di cermin. Wanita yang ia lihat bukanlah Lia yang dulu. Ia adalah Lia yang baru, seorang CEO yang siap mengubah permainan. Di saat yang sama, Nyonya Amara sedang bersiap untuk konferensi persnya. Ia tersenyum puas, memuji dirinya sendiri karena telah berhasil mengontrol putra tunggalnya. Ia tidak tahu bahwa saat ia merayakan kemenangannya, musuh terbesarnya sedang menuju kantornya sendiri, bersiap untuk menarik pelatuk yang akan menghancurkan kerajaannya. Malam pelarian Lia telah berakhir. Malam itu adalah titik balik. Ia meninggalkan kehidupan yang penuh sandiwara dan kemiskinan palsu, dan memasuki medan pertempuran sebagai ratu yang kembali ke tahtanya. Kisah Lia kini bukan lagi tentang penderitaan, melainkan tentang strategi, kekuatan, dan comeback yang tak terhentikan. Di ruang rapat yang mewah, yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit Diamond Group, Lia memimpin pertemuan dengan wajah tenang namun penuh otoritas. Ia kini mengenakan setelan jas kutur berwarna gelap, rambutnya tertata rapi, memancarkan aura CEO yang tak terbantahkan. Di sekeliling meja, duduklah Pak Surya dan tim ahli hukum serta keuangan yang loyal kepada mendiang ayahnya. Mereka semua menatap Lia dengan kekaguman, melihat pewaris yang mereka kira masih terlalu polos, kini bertransformasi menjadi pemimpin yang dingin dan strategis. Rencana kita bukan hanya untuk menghancurkan, Pak Surya, ujar Lia, suaranya pelan namun menusuk, melainkan untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya, dan memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh Nyonya Amara. Lia memaparkan strateginya. Serangan tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan melalui operasi senyap dan bertahap, menjebak keluarga Aldi dalam labirin keuangan yang rumit. Langkah pertama adalah penarikan dana raksasa yang selama ini diinvestasikan Lia, melalui perusahaan cangkang, di proyek-proyek vital milik Nyonya Amara. Lia, yang berstatus sebagai investor anonim terbesar di beberapa proyek infrastruktur utama Nyonya Amara, memiliki klausul penarikan yang memungkinkan ia menarik modal kapan saja dengan dalih pelanggaran etika investor, sebuah klausul yang sengaja ia tambahkan dulu untuk menguji integritas suaminya. Tarik semua investasi dari proyek Mega Citra dan New Harbor, perintah Lia. Gunakan dalih laporan audit palsu yang sengaja kita bocorkan secara terbatas. Buat seolah-olah penarikan ini disebabkan oleh kepanikan pasar, bukan ulah satu pihak. Saya ingin mereka mencari-cari musuh di antara rekan bisnis mereka sendiri. Pak Surya mencatat dengan sigap. Ia tahu, penarikan dana mendadak dari dua proyek besar itu akan menyebabkan krisis likuiditas yang parah bagi perusahaan Nyonya Amara. Tanpa suntikan modal Lia, proyek Mega Citra yang merupakan andalan Nyonya Amara akan segera gagal memenuhi tenggat waktu penyetoran, mengancam denda miliaran rupiah dan mencederai reputasi mereka. Di sisi lain kota,
Nyonya Amara sedang berada di puncak kesombongan. Ia baru saja selesai melakukan pemotretan mewah untuk majalah bisnis. Ia duduk di kantornya, menikmati kopi dari cangkir porselen mahal, merasa bahwa ia telah menang besar. Lia, wanita miskin itu, sudah terhapus dari hidup putranya. Warisan aman. Bagaimana persiapan pertunangan Aldi dan Clarissa? Tanyanya kepada sekretarisnya, tanpa sedikit pun terlintas rasa bersalah akan cucu kembarnya yang baru saja ia buang. Semua sudah siap, Nyonya. Akan menjadi pesta termewah tahun ini, jawab sang sekretaris. Namun, ketenangan Nyonya Amara tiba-tiba terganggu. Pintu kantornya dibuka kasar. Masuklah Aldi, wajahnya pucat pasi, kemejanya kusut. Ia baru saja kembali dari rapat darurat yang kacau balau. Bu, ada masalah besar, seru Aldi, napasnya tersengal. Tenang, Aldi. Jangan berlebihan. Apa yang terjadi? Tanya Nyonya Amara, jengkel dengan kepanikan putranya. Proyek Mega Citra. Investor utama, perusahaan asing, Orion Capital, baru saja menarik semua modal mereka. Mereka bilang ada masalah serius dengan laporan keuangan kita dan takut dengan pelanggaran etika. Nyonya Amara langsung membeku. Orion Capital adalah perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Lia melalui Pak Surya, dan investasi mereka adalah urat nadi proyek Mega Citra. Apa? Tidak mungkin. Mereka sudah terikat kontrak. Siapa yang berani menyebar isu ini? Bentaknya, suaranya mulai terdengar panik. Aldi menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Tim hukum bilang, penarikan mereka sah karena klausul yang sangat ketat itu. Tapi, Bu, kita harus setor dana dalam 48 jam. Kalau tidak, kita didenda besar-besaran dan kehilangan lisensi proyek. Nyonya Amara yang angkuh kini mulai merasakan getaran pertama dari strategi balas dendam Lia. Ia segera menghubungi bank dan rekanan, mencoba menutupi lubang dana yang tiba-tiba menganga. Ia mencurigai musuh lama, tetapi tidak pernah terpikir bahwa ancaman itu datang dari hantu masa lalu Aldi, wanita yang ia anggap tak berdaya. Sementara kekacauan terjadi di kantor Nyonya Amara, Lia menerima laporan Pak Surya. Target pertama berhasil, Nyonya. Proyek Mega Citra kini diambang kegagalan, lapor Pak Surya. Lia mengangguk. Ia tidak menunjukkan kegembiraan, hanya kepuasan dingin. Bagus. Sekarang, aktifkan target kedua. Target kedua Lia jauh lebih pribadi dan memalukan. Farah, adik Aldi, memiliki butik mewah yang dibiayai penuh oleh pinjaman bank dengan jaminan aset perusahaan Nyonya Amara. Lia mengetahui, Farah seringkali menggelapkan pajak dan menggunakan dana butik untuk membeli barang-barang pribadi. Lia memerintahkan tim keuangannya untuk membeli semua hutang Farah secara anonim melalui bank swasta kecil, dan memanggil hutang itu saat itu juga. Pak Surya, gunakan jalur hukum yang paling memalukan. Kirimkan surat panggilan dan sita di hari pertunangan Aldi, tepat di depan umum, perintah Lia. Saya ingin Farah tahu, kekayaan yang ia banggakan adalah kekayaan semu yang bisa saya tarik kapan saja. Pak Surya sempat terkejut dengan tingkat detail rencana Lia yang sangat pribadi, namun ia melaksanakan perintah itu tanpa ragu. Ia bisa melihat bahwa Lia bukan hanya mencari kerugian finansial, tetapi juga kejatuhan martabat. Beberapa jam kemudian, kegelisahan Nyonya Amara semakin memburuk. Ia menerima telepon dari manajer keuangannya, yang melaporkan bahwa bank tiba-tiba menolak permohonan pinjaman darurat mereka untuk menutupi Mega Citra. Kenapa ditolak? Bukankah jaminan aset kita sangat kuat? Teriak Nyonya Amara melalui telepon. Aset jaminan Anda, Nyonya, ternyata sedang dalam proses gugatan penyitaan dari beberapa kreditur lama. Terutama, properti yang digunakan Farah untuk jaminan hutang butiknya, jawab manajer keuangan itu dengan suara gemetar. Nyonya Amara merasa darahnya mendidih. Ia segera memanggil Farah. Farah, yang sedang mencoba gaun untuk pesta pertunangan Aldi, masuk dengan wajah cemberut. Ada apa, Bu? Aku sedang sibuk. Ketusnya. Ada apa? Butikmu itu masalahnya. Cepat jelaskan hutang apa yang tiba-tiba membuat aset kita disita, tuntut Nyonya Amara. Farah terkejut. Hutang? Itu hutang kecil, Bu. Itu sudah lama lunas. Aku hanya sesekali mengambil uang dari kas butik.
Nyonya Amara tidak bisa menahan amarahnya. Ia merasa terpojok dari segala arah. Ia yakin, ada musuh tak terlihat yang sedang mengincar mereka. Ia mengurung diri di ruang kerjanya, mencoba mencari tahu siapa Orion Capital itu. Sementara Nyonya Amara berjuang melawan badai, Lia sedang menikmati momen sederhananya bersama si kembar di penthouse. Ia memeluk putri dan putranya, menceritakan dongeng tentang pahlawan wanita yang kuat. Di balik senyum lembutnya, ia tahu, mesin balas dendamnya sedang bekerja dengan sempurna. Lia tidak pernah lupa tujuan utamanya. Bukan untuk menjadi kaya, karena ia sudah kaya, tetapi untuk memastikan anak-anaknya tidak pernah lagi diremehkan dan dibuang oleh siapapun. Lia mengambil keputusan strategis lagi. Ia meminta Pak Surya untuk menyiapkan dokumen legalitas perusahaan baru Diamond Group, agar segera terdaftar di Bursa Efek. Ini adalah langkah paling berani dan berisiko, karena ini akan mengungkapkan secara bertahap kekuatan Lia yang sesungguhnya ke mata publik dan media. Pak Surya, kita akan menggunakan nama samaran yang elegan dan kuat. Biarkan pasar mulai mencium keberadaan The Phoenix Group. Saya ingin mereka tahu, ada kekuatan baru yang siap menggantikan tahta lama, ujar Lia. Strategi balas dendam Lia kini resmi dimulai. Serangan pertama telah menciptakan kepanikan finansial. Serangan kedua akan memalukan secara sosial. Dan serangan ketiga, yang akan mengungkap identitas Lia, akan menjadi penghancuran total yang akan disaksikan oleh seluruh negeri. Nyonya Amara dan Aldi, yang terlalu dibutakan oleh kekayaan dan kesombongan, tidak akan pernah menduga bahwa malapetaka ini disebabkan oleh Lia, wanita yang mereka anggap miskin, lemah, dan tak berdaya. Mereka akan segera menyadari bahwa mereka telah membuang bukan hanya seorang istri dan ibu, melainkan juga ratu keuangan yang kini siap menuntut tahta. Pesta pertunangan Aldi dan Clarissa diselenggarakan di ballroom salah satu hotel bintang 7 milik keluarga Clarissa. Ratusan tamu penting dari kalangan konglomerat dan pejabat berkumpul. Nyonya Amara berdiri di pintu masuk, mengenakan gaun mahal yang berkilauan, menyambut para tamu dengan senyum palsu yang kaku. Ia berusaha keras menyembunyikan kepanikan yang sedang ia rasakan di balik tawa dan obrolan ringan. Proyek Mega Citra masih terancam gagal, dan ancaman gugatan penyitaan aset untuk hutang Farah terasa seperti belati yang tertanam di punggungnya. Namun, ia harus terlihat sempurna malam ini. Ia harus membuktikan kepada dunia bahwa dinasti bisnisnya masih kokoh. Aldi berdiri di samping ibunya, terlihat rapi dalam tuxedo mahal. Namun matanya tidak memancarkan kebahagiaan, melainkan kekosongan dan sedikit rasa takut. Ia sesekali melihat ponselnya, khawatir Lia tiba-tiba muncul atau berita buruk datang dari kantor. Ia telah membuang keluarganya, dan kini ia harus memamerkan hadiah dari pengkhianatannya. Clarissa, wanita cantik yang kaya raya. Di sudut ruangan, tersembunyi dari pandangan Nyonya Amara, Lia hadir. Ia tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai pengawas dan dalang dari drama yang akan segera terungkap. Lia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan, didampingi oleh Dinda dan beberapa anggota tim keamanannya yang menyamar. Ia menyembunyikan wajahnya di antara kerumunan, matanya tajam mengawasi setiap pergerakan. Lia tidak peduli pada kemewahan, ia hanya fokus pada momen kehancuran yang telah ia rancang dengan sempurna. Acara mencapai puncaknya. Aldi dan Clarissa naik ke panggung untuk melakukan ritual pertukaran cincin. Nyonya Amara mengambil mikrofon, siap menyampaikan pidato kemenangan. Wajahnya berseri, ia merasa semua masalahnya bisa ia tutupi malam ini. Malam ini adalah malam bersejarah. Malam di mana putra tunggal saya, Aldi, menemukan takdirnya dengan wanita yang sepadan dengan status keluarga kita. Kita tinggalkan masa lalu yang memalukan. Nyonya Amara berhenti sejenak untuk tertawa angkuh. Tepat pada saat itu, saat Nyonya Amara menyebut masa lalu yang memalukan, rencana Lia dimulai. Di luar ballroom, Pak Surya memimpin tim hukumnya. Mereka tidak datang untuk berpesta. Mereka datang untuk melaksanakan perintah Lia. Pak Surya, dengan wajah tenang dan otoritas hukum yang tak terbantahkan, masuk ke dalam ballroom yang sunyi, diapit oleh 2 orang petugas dari pengadilan. Seketika, semua mata tertuju pada Pak Surya, yang berjalan lurus menuju panggung. Nyonya Amara menatapnya dengan bingung. Ia mengenal Pak Surya, seorang pengacara kawakan yang sangat dihormati. Maaf mengganggu perayaan Anda, Nyonya Amara,
kata Pak Surya, suaranya lantang dan resmi, membuat ballroom hening sejenak. Kami datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk melaksanakan tugas negara. Nyonya Amara tersenyum tegang. Tugas apa, Pak Surya? Anda salah alamat. Kami sedang merayakan. Pak Surya memotongnya dengan tegas. Kami datang untuk melakukan penyitaan mendadak atas aset-aset yang digunakan sebagai jaminan pinjaman Nona Farah, putri Anda. Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dialihkan kepada kreditur baru, yang menuntut pembayaran penuh saat ini juga. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Nyonya Amara terhuyung. Wajahnya langsung pucat pasi. Aldi dan Clarissa di panggung terdiam kaku. Semua tamu mulai berbisik-bisik, memandang ke arah Nyonya Amara dan Aldi. Tiba-tiba, Farah yang sedang berada di sisi panggung, mengenakan gaun desainer yang fantastis, berteriak histeris. Ia tidak tahu bahwa hutang butiknya yang ia anggap remeh telah dijadikan bom waktu oleh Lia. Tidak mungkin. Butikku tidak ada hubungannya dengan ini. Ini tidak adil, teriak Farah, namun suaranya tenggelam dalam keributan. Sesuai surat perintah pengadilan ini, Nyonya, lanjut Pak Surya tanpa ekspresi, mengangkat dokumen tebal. Kami juga harus menyita barang-barang bergerak yang terkait dengan aset jaminan. Kami harus menyita mobil sport yang terparkir di depan, yang dibeli dengan dana butik, dan... Pak Surya mengarahkan pandangannya ke arah Farah, yang kini ketakutan. Kami harus menyita perhiasan berlian yang Anda kenakan, Nona Farah, karena terbukti dibeli menggunakan dana perusahaan yang sedang bermasalah. Dua petugas pengadilan mendekati Farah, yang langsung histeris dan mencoba lari. Nyonya Amara mencoba menghalangi, berteriak tentang martabat dan nama baik keluarga. Namun, Pak Surya adalah perwakilan hukum, dan ia tidak bisa dihentikan. Di sudut ballroom, Lia menatap pemandangan itu. Ini adalah hukuman pertama yang harus mereka terima. Hukuman atas kesombongan yang menganggap uang bisa menyelesaikan segalanya, dan hukuman atas penghinaan yang mereka berikan padanya. Ia melihat Aldi yang berdiri kaku, tidak bisa berbuat apa-apa, wajahnya diliputi rasa malu yang luar biasa. Aldi tidak tahu, wanita yang baru saja ia buang itu adalah dalang di balik semua kehinaan ini. Situasi menjadi semakin kacau. Media massa yang diundang untuk meliput pertunangan mewah ini, kini berebut mengambil gambar dan video penyitaan Farah. Judul berita besok dipastikan akan memalukan, pertunangan konglomerat berubah jadi ajang penyitaan hukum. Nyonya Amara yang kehabisan akal, mencoba merebut mikrofon lagi. Ini semua fitnah. Ini semua ulah musuh bisnis yang iri. Kami akan melawan ini di pengadilan, serunya. Namun, drama belum selesai. Lia memberikan isyarat kepada timnya. Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan foto-foto mesra Aldi dan Clarissa, berubah total. Layar itu menampilkan berita utama yang baru dirilis oleh media-media keuangan terkemuka. Judul besar, Krisis Likuiditas Mendadak. 2 proyek andalan Nyonya Amara diambang kegagalan setor, harga saham anjlok 40% dalam hitungan jam. Berita itu membeberkan secara detail tentang penarikan modal besar dari Orion Capital, perusahaan cangkang Lia, yang menyebabkan lubang dana tak tertutupi, sekaligus menyebutkan bahwa Nyonya Amara sedang diselidiki atas dugaan manipulasi laporan keuangan. Dampak berita ini lebih menghancurkan daripada penyitaan Farah. Para tamu, yang sebagian besar adalah investor dan rekanan bisnis, langsung panik. Mereka mulai saling berbisik, mengambil ponsel, dan bergegas meninggalkan ballroom. Pesta itu berubah menjadi kantor berita dan ruang trading panik. Aldi, yang melihat layar itu, akhirnya mengerti. Ini bukan hanya masalah Farah. Ini adalah serangan terencana terhadap seluruh kerajaan ibunya. Ia menatap ibunya dengan tatapan menuduh. Nyonya Amara kini terdiam, mematung di atas panggung, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Lia, dari kejauhan, tersenyum sinis. Ia berhasil. Ia telah menghancurkan martabat mereka di depan umum, dan menunjukkan kepada dunia, bahwa kekayaan Nyonya Amara hanyalah sebuah istana pasir yang siap diterjang ombak. Saat ballroom itu hampir kosong, dan Nyonya Amara serta Aldi hanya bisa berdiri di tengah puing-puing pesta mereka, Lia dan Dinda keluar dari gedung. Mereka tidak naik mobil mewah. Mereka berjalan perlahan. Bagaimana perasaannya, Li? Tanya Dinda.
Puas, Din. Tapi ini baru permulaan. Mereka sudah malu. Sekarang giliran mereka merasakan penderitaan yang kurasakan. Jawab Lia, suaranya tenang, tanpa emosi berlebihan. Lia tahu, kehancuran finansial dan sosial ini akan membuat Nyonya Amara dan Aldi mulai mencari siapa di balik Orion Capital dan penarikan dana misterius itu. Mereka akan panik dan membuat langkah-langkah bodoh. Itulah yang Lia tunggu. Lia telah mengatur agar jejak Orion Capital mengarah pada sebuah petunjuk palsu yang akan membuat mereka semakin tersesat. Sementara ia mempersiapkan pukulan pamungkasnya, pengungkapan jati diri. Malam itu, Lia tidur nyenyak, ditemani senandung lembut si kembar, sementara Nyonya Amara dan Aldi menghabiskan malam dalam kepanikan dan kehinaan. Keesokan harinya, rumah mewah Nyonya Amara diselimuti oleh aura suram yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lampu kristal bat-carat di ruang utama seolah kehilangan kilaunya. Meja makan yang biasanya dipenuhi hidangan mewah kini terasa sunyi dan tegang. Media telah berpesta semalam, menjadikan kegagalan pertunangan dan krisis bisnis mereka sebagai berita utama di seluruh negeri. Nyonya Amara duduk dengan wajah keriput karena stres, memegang secangkir teh dingin. Harga saham perusahaannya terus anjlok, dan telepon dari para banker dan rekanan bisnis tak henti-hentinya berdering, menuntut penjelasan dan penarikan investasi. Ia merasa dikepung oleh musuh yang tak terlihat. Ia menyalahkan semua orang. Farah yang ceroboh dengan hutangnya, Aldi yang tidak becus mengurus proyek, dan bahkan mendiang suaminya karena meninggalkan bisnis yang begitu rumit. Siapa? Siapa di balik semua ini? Aldi? Teriak Nyonya Amara, menampar meja. Orion Capital itu perusahaan hantu. Kenapa mereka begitu ingin menghancurkan kita? Aldi duduk diam, wajahnya tertutup koran yang penuh dengan foto-foto memalukan penyitaan Farah di pesta. Rasa bersalahnya kini bercampur dengan rasa takut. Ia bukan lagi takut pada ibunya, melainkan takut pada kekuatan misterius yang menghancurkan mereka. Ia teringat Lia, wanita yang ia buang. Meski ia meyakinkan dirinya bahwa Lia hanyalah wanita miskin, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan koneksi yang mengerikan. Wanita yang ia telantarkan, yang ia hina, seolah-olah bangkit dari abu untuk menuntut balas. Bu, apakah ini ada hubungannya dengan wanita itu? Tanya Aldi ragu-ragu. Ia menurunkan koran itu, menatap mata ibunya. Nyonya Amara tertawa pahit. Lia? Jangan konyol, Aldi. Wanita itu bahkan tidak punya uang untuk membeli popok. Dia hanya wanita bodoh dari gang sempit. Dia pasti sedang meratap di rumah kontrakan lamanya. Nyonya Amara berucap dengan keyakinan palsu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan Aldi. Namun, Aldi tidak yakin. Malam itu, ia nekat. Ia mencuri kunci mobil lama dari laci ibunya, dan diam-diam pergi menuju rumah kontrakan lama mereka. Ia berharap menemukan Lia yang merana dan memohon, sehingga ia bisa merasa kuat dan melupakan rasa bersalahnya. Ketika tiba di gang sempit itu, rumah kontrakan mereka kosong. Pintu terkunci, jendela-jendela tertutup debu. Tetangga yang ia temui mengatakan bahwa wanita itu sudah pergi bersama temannya beberapa hari yang lalu, tanpa jejak. Ada rasa kekosongan yang menyerang hati Aldi. Lia tidak merana. Lia menghilang. Ketidakmampuan untuk menemukan Lia justru semakin meningkatkan kegelisahan Aldi. Aldi kembali ke rumah dengan hati hampa. Ia semakin terpojok. Di tengah kehancuran finansial dan mental ini, ia mulai mencari bukti-bukti tersembunyi yang mungkin bisa menjelaskan kekacauan ini, dan lebih penting lagi, membenarkan keputusannya meninggalkan Lia. Ia tahu, Nyonya Amara selalu menyimpan dokumen-dokumen penting di dalam brankas di ruang kerjanya. Pada malam hari, saat Nyonya Amara sudah tertidur pulas akibat obat tidur, Aldi menyelinap masuk ke ruang kerja ibunya. Ia membuka brankas menggunakan kode rahasia lama yang pernah ia tahu. Di sana, ia tidak hanya menemukan laporan keuangan yang mengkhawatirkan dan surat menyurat dengan Orion Capital, tetapi juga sebuah map berwarna merah yang menarik perhatiannya. Di dalamnya, terdapat surat wasiat mendiang ayahnya, ayah Aldi, yang meninggal beberapa tahun lalu. Aldi membaca surat wasiat itu dengan tangan gemetar. Ia menemukan fakta mengejutkan. Ayahnya, yang selalu menentang keserakahan Nyonya Amara, telah menyisihkan sebagian besar aset warisan di bawah manajemen sebuah perwalian, dengan instruksi khusus bahwa aset itu harus digunakan untuk menyejahterakan cucu-cucu yang lahir dari pernikahan yang didasari cinta tulus,
bukan demi kepentingan bisnis Nyonya Amara. Aldi tersentak. Wasit ini seolah ditujukan untuknya dan Lia. Ayahnya tahu tentang keberadaan Lia dan seolah-olah sudah meramalkan skenario ini. Lebih mengejutkan lagi, wasiat itu menyebutkan nama sebuah firma hukum terkemuka sebagai pengelola perwalian, firma hukum Surya Rekan. Aldi terdiam, membeku. Pak Surya, pengacara yang memimpin penyitaan di pesta pertunangannya. Sekarang ia mengerti koneksinya. Pak Surya bukan musuh bisnis lama ibunya, melainkan orang yang ditunjuk ayahnya untuk melindungi aset tertentu. Dan mengapa Pak Surya tiba-tiba menyerang mereka habis-habisan? Mungkinkah Lia sudah mengetahui tentang wasiat ini, atau justru wasiat ini yang melindungi Lia? Rasa bersalah Aldi kini berubah menjadi penyesalan yang dalam dan pahit. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia meninggalkan Lia, seorang wanita yang mungkin membawa serta kunci kekayaan yang lebih besar dan lebih sah daripada yang dijanjikan ibunya, hanya karena ketakutan dan keserakahan. Ia telah membuang 2 anak kembar yang seharusnya menjadi pewaris sah perwalian ayahnya. Di saat yang sama, Lia sedang menerima laporan dari Pak Surya. Pak Surya memberitahu bahwa pihak Nyonya Amara mulai panik dan curiga pada almarhum suaminya. Aldi pasti akan mencari wasiat itu. Nyonya, kata Pak Surya. Lia tersenyum tipis. Bagus. Biarkan ia melihatnya. Biarkan ia merasakan penyesalan yang membakar. Pak Surya, sekarang aktifkan langkah berikutnya. Segera luncurkan produk teknologi terbaru dari Diamond Group di bawah nama The Phoenix Group. Pastikan peluncuran ini dilakukan dalam skala nasional, dan semua media online dan TV harus meliputnya secara eksklusif. Jadwalkan besok malam, di jam prime time. Lia sedang mempersiapkan bukti pamungkas yang akan menguatkan posisinya di mata publik dan hukum, dan yang terpenting, ia sedang mempersiapkan panggung untuk kemunculannya yang akan mengejutkan Aldi dan Nyonya Amara. Ia ingin mereka melihat betapa jauhnya Lia yang mereka buang telah melangkah. Malam itu, Aldi kembali ke kamar tamu, membawa salinan wasiat ayahnya. Ia tidak tidur. Ia hanya duduk, menatap dokumen itu, dan merenungkan kekejamannya. Ia ingat kata-kata ibunya, buang saja, ceraikan dia. Ia mengakui, ia telah memilih jalan yang salah. Ia merasakan pengakuan tersembunyi di dalam dirinya. Ia mencintai kemewahan lebih dari Lia, dan sekarang, ia akan kehilangan keduanya. Keesokan harinya, Nyonya Amara mengadakan rapat darurat dengan tim keuangannya. Ia mencoba menyalahkan wasiat lama, suaminya yang tidak jelas itu. Aldi masuk ke ruangan, wajahnya muram. Bu, kita harus mencari Lia dan anak-anak, kata Aldi. Suaranya terdengar mendesak. Saya menemukan wasiat ayah. Anak-anak kitalah yang menjadi pewaris perwalian itu. Kalau kita temukan mereka, kita bisa menggunakan wasiat itu untuk menuntut balik Pak Surya. Nyonya Amara menatap putranya dengan jijik. Kamu gila, Aldi. Setelah kamu buang mereka, kamu pikir mereka akan kembali? Lagi pula, warisan yang ayahmu tinggalkan tidak sebanding dengan apa yang kita miliki sekarang. Aldi tahu ibunya salah. Ia tahu, wasiat itu adalah kunci. Namun, Nyonya Amara yang buta oleh kesombongan, menolak mendengarkan. Ia memerintahkan tim keuangannya untuk fokus pada peminjaman dana, bukan pada pencarian Lia. Pada malam hari, di penthouse-nya, Lia bersiap. Ia mematut dirinya di depan cermin, tampak luar biasa dalam gaun malam yang didesain khusus. Di luar, si kembar sedang tertidur pulas di bawah pengawasan Dinda. Malam ini, ia akan muncul sebagai CEO The Phoenix Group. Di sisi lain, Aldi dan Nyonya Amara duduk di ruang tamu mewah mereka yang terasa seperti sangkar emas. Mereka sedang menonton berita. Mereka berharap ada berita baik tentang dana penyelamat yang mereka ajukan. Tiba-tiba, siaran berita berganti. Iklan komersial yang mewah menampilkan peluncuran produk baru yang revolusioner dari perusahaan teknologi baru bernama The Phoenix Group. Aldi dan Nyonya Amara mengerutkan kening. Siapa? The Phoenix Group ini? Mengapa perusahaan baru bisa mendapatkan jam tayang prime time seperti ini? Kemudian, acara dilanjutkan dengan konferensi pers peluncuran. Di atas panggung, berdiri seorang wanita yang anggun, cantik, dan penuh kuasa, dikelilingi oleh jajaran direksi. Aldi dan Nyonya Amara menatap layar TV.
Mata mereka terbelalak. Wajah mereka langsung pucat pasi. Di sana, di panggung gemerlap, di hadapan sorotan kamera dan media nasional, dengan percaya diri memegang mikrofon, adalah Lia. Lia, yang mereka buang karena dianggap miskin dan tak berdaya. Lia, yang kini memperkenalkan dirinya sebagai CEO The Phoenix Group, salah satu perusahaan paling menjanjikan di Asia. Keterkejutan mereka tak terucapkan. Mereka hanya bisa menatap, sementara Lia di TV tersenyum, senyum penuh kemenangan dan kekuatan. Layar TV di ruang tamu mewah keluarga Aldi masih menyala, menampilkan wajah Lia yang tersenyum penuh kuasa. Wajah Aldi dan Nyonya Amara kini bukan lagi hanya pucat, melainkan membiru karena syok dan ketidakpercayaan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa wanita yang mereka buang ke dalam jurang kemiskinan dan kehinaan, kini berdiri di puncak dunia bisnis, memimpin perusahaan yang jauh lebih hebat dari milik mereka. Tidak mungkin. Itu pasti kembarannya. Mana mungkin wanita miskin itu? Nyonya Amara berteriak histeris, mencoba menyangkal fakta yang terpampang jelas di depan matanya. Aldi, yang kini memegang surat wasiat mendiang ayahnya, menggeleng lemah. Ia melihat kemiripan yang tak terbantahkan. Ia melihat tatapan mata yang dulu ia anggap polos, kini memancarkan kecerdasan dan kekuatan yang tak tertandingi. Itu dia, Bu. Itu Lia. Dan saya yakin, dialah yang ada di balik Orion Capital. Dialah yang menarik dana kita, bisik Aldi, suaranya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Keesokan harinya, kepanikan di antara keluarga itu mencapai titik didih. Nyonya Amara, yang biasanya mengontrol emosinya, kini terus berteriak dan menyalahkan Aldi atas kebodohannya. Mereka memutuskan harus bertemu Lia secepatnya, entah untuk memohon, mengancam, atau mencoba mengambil kembali warisan anak-anak yang kini menjadi kunci bagi perwalian ayah Aldi. Nyonya Amara menggunakan seluruh koneksi sisa yang ia miliki untuk melacak keberadaan Lia. Ia mendapat informasi bahwa The Phoenix Group mengadakan perayaan kemenangan dan pengumuman kerjasama besar dengan investor global malam itu. Nyonya Amara melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk konfrontasi. Malam harinya, di Grand Ballroom Hotel termewah di kota, suasana dipenuhi kemegahan dan kegembiraan. Ini adalah acara perayaan The Phoenix Group, perusahaan Lia, atas sukses besar peluncuran produk mereka dan penandatanganan kontrak mega proyek. Tamu-tamu penting yang hadir adalah para konglomerat yang dulunya adalah rekanan Nyonya Amara, yang kini berbondong-bondong mendekat kepada kekuatan baru, Lia. Lia berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang memukau, memancarkan aura seorang ratu. Ia menerima ucapan selamat, tersenyum ramah, namun matanya tetap waspada. Ia tahu, Aldi dan Nyonya Amara akan datang. Ia telah memastikan undangan palsu dikirim ke mereka, sengaja memancing mereka untuk hadir di acara tersebut. Benar saja, beberapa saat kemudian, dari pintu masuk terlihat Nyonya Amara dan Aldi masuk dengan langkah tergesa-gesa. Mereka berdua berpakaian mahal, berusaha keras menutupi kepanikan dan kehinaan mereka. Mereka terlihat seperti pengemis dalam pakaian mewah, sangat kontras dengan aura kesuksesan yang memenuhi ruangan. Kehadiran mereka segera menarik perhatian, mengingat skandal mereka baru saja menghiasi media. Nyonya Amara menerobos kerumunan, berjalan lurus menuju Lia. Wajahnya merah padam antara amarah dan memohon. Aldi mengikutinya dengan pandangan tertunduk, memegang surat wasiat di saku jasnya. Lia, berhenti bermain sandiwara, teriak Nyonya Amara, suaranya melengking. Ia tidak peduli pada tatapan tamu-tamu lain. Aku tahu kamu di balik ini semua. Kamu harus hentikan. Kamu tidak bisa menghancurkan kami. Lia menoleh, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. Ia meminta hadirin untuk tenang dan mengambil mikrofon dari podium utama. Semua mata kini tertuju pada mereka bertiga. Ini adalah panggung yang telah disiapkan Lia untuk pengungkapan besar. Selamat malam hadirin sekalian, ujar Lia, suaranya tenang dan berwibawa, jauh lebih berkuasa daripada jeritan Nyonya Amara. Terima kasih sudah hadir di perayaan kecil ini. Dan kebetulan, ada tamu yang sangat istimewa yang hadir malam ini. Mereka adalah keluarga dari mantan suami saya. Lia menatap lurus ke mata Nyonya Amara dan Aldi, tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kekuatan.
Tamu istimewa ini menuduh saya telah menghancurkan mereka. Baiklah, saya akui, kata Lia, membuat semua tamu terkejut. Saya adalah pendiri Orion Capital, perusahaan yang menarik investasi dari proyek-proyek busuk mereka. Dan ya, saya juga yang memastikan hutung ipar saya, Farah, ditagih di depan umum. Nyonya Amara terkejut dengan pengakuan blak-blakan Lia. Kenapa, Lia? Kamu hanyalah wanita miskin yang kami tolong. Lia tertawa lirih. Miskin? Disinilah pengungkapan itu dimulai. Perkenalan kembali. Nama saya bukan hanya Lia, tetapi Lia Paramita. Saya adalah pewaris tunggal dan pemilik dari Diamond Group yang kini bertransformasi menjadi The Phoenix Group. Semua tamu terkejut. Diamond Group adalah nama legendaris yang selalu diselimuti misteri. Gosip tentang pewaris tunggalnya yang menghilang kini terjawab. Lia melanjutkan, suaranya menggelegak dengan emosi yang tertahan. Saya tidak miskin. Saya pura-pura miskin. Saya menjalani sandiwara itu untuk menguji suami saya, Aldi, apakah ia mencintai saya atau harta saya. Lia kemudian menoleh ke arah Aldi, tatapannya menyayat. Dan kamu, Aldi, kamu gagal dalam ujian itu. Kamu memilih kekayaan ibumu, menelantarkan aku, istrimu, dan bahkan lebih kejam lagi. Kamu menelantarkan bayi kembar kita yang baru lahir. Atas perintah ibumu, kamu menyuruh untuk membuang darah dagingmu sendiri. Kata-kata, membuang bayi, itu memicu bisikan panik di antara para tamu. Nyonya Amara mencoba membela diri. Itu bohong. Kami hanya memintanya pergi. Aldi, yang tidak tahan lagi, tersungkur di lantai. Ia mengeluarkan surat wasiat ayahnya. Tidak, Bu, dia tidak bohong. Aku yang pengecut. Dan Bu, kamu tahu apa yang kamu buang? Cucu-cucu yang kamu hina itu adalah pewaris sah perwalian ayah. Wasit ini membuktikannya. Ayah sudah tahu keserakahanmu, teriak Aldi, menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Nyonya Amara benar-benar terdiam. Tangan bergetar. Skandal penelantaran bayi yang kini terungkap di depan umum, ditambah dengan pengungkapan wasiat, menghancurkan sisa-sisa reputasi dan kekuasaan yang ia miliki. Ia menyadari, perintah kejamnya telah menjadi bumerang. Ia bukan hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga kehilangan putranya, dan yang terpenting, ia kehilangan hak atas perwalian uang almarhum suaminya. Lia menatap Aldi yang meratap. Kamu benar, Aldi. Kamu pengecut. Dan sekarang, aku tidak butuh wasiat itu. Harta ayahku sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghidupi anak-anakku. Aku tidak butuh uangmu, aku hanya butuh keadilan. Lia memberikan isyarat kepada Pak Surya, yang langsung naik ke panggung. Pak Surya, dengan suara resmi, mengumumkan, Nyonya Lia telah mengajukan gugatan cerai resmi dengan tuntutan ganti rugi maksimal, serta melaporkan Nyonya Amara atas tuduhan manipulasi data keuangan dan pencucian uang, didukung dengan bukti yang kami temukan. Segala aset yang kini tersisa dari keluarga Amara akan disita untuk menutupi kerugian investor dan ganti rugi kepada Nyonya Lia. Di tengah kerumunan yang gempar, Lia mengakhiri pengungkapannya dengan sebuah kalimat yang menusuk. Kalian menghina saya karena saya tampak miskin. Kalian membuang anak-anak saya. Sekarang, lihatlah. Wanita yang kalian buang ini adalah orang yang akan kalian lihat setiap kali kalian menyalakan TV. Karena The Phoenix Group akan segera menjadi perusahaan terbesar di negeri ini. Nyonya Amara dan Aldi diusir dari ballroom di bawah tatapan jijik para tamu dan sorotan kamera media yang kini hadir. Mereka pergi dengan kepala tertunduk, meninggalkan kemewahan yang dulu mereka nikmati, menuju masa depan yang penuh penyesalan. Lia, sang ratu, akhirnya mendapatkan keadilan dan tahtanya. Setelah malam pengungkapan yang mengguncang, badai hukum menerpa keluarga Nyonya Amara tanpa ampun. Lia, melalui tim hukum Pak Surya, bergerak cepat. Tidak ada lagi negosiasi atau pengampunan. Ini adalah penuntutan penuh atas semua kejahatan finansial dan moral yang telah mereka lakukan. Penyelidikan yang dipimpin oleh pihak berwajib, yang didorong oleh bukti-bukti kuat dari Diamond Group, perusahaan Lia, segera menemukan tumpukan manipulasi data keuangan, penggelapan pajak, dan penyalahgunaan dana investor yang selama ini ditutupi Nyonya Amara. Krisis likuiditas yang diciptakan Lia di bab 7, menjadi pemicu yang membuat semua kebusukan itu terkuak ke permukaan.
Dalam waktu kurang dari seminggu, Nyonya Amara secara resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Ia, yang dulunya hidup dikelilingi kemewahan dan pelayan, kini harus menghadapi interogasi yang melelahkan. Kesombongan dan keangkuhannya perlahan sirna, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Ia menyadari, kekuasaan uang tidak bisa membelikannya kebebasan kali ini, karena musuhnya adalah seseorang yang kekayaannya jauh di luar imajinasinya, Lia. Di tengah kekacauan ini, Aldi benar-benar terpuruk. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaannya, tunangannya, Clarissa segera membatalkan pertunangan karena skandal, dan yang terburuk, rasa hormat pada dirinya sendiri. Ia mencoba menghubungi Lia berkali-kali, memohon belas kasihan. Lia hanya merespons melalui Pak Surya, dengan pesan dingin, "Keputusanmu untuk menelantarkan anak-anakmu dan menandatangani surat cerai adalah keputusanmu sendiri. Tidak ada jalan kembali." Pengadilan akhirnya mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Nyonya Amara. Momen penangkapan itu menjadi tontonan publik yang memalukan. Nyonya Amara dibawa pergi dari rumah mewahnya, di hadapan sorotan kamera media. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah gerbang, mengenang kekuasaan yang kini hilang sepenuhnya. Farah, yang asetnya telah disita di bab 5, berhasil melarikan diri dari tuntutan penjara dengan menjadi saksi kunci yang memberatkan ibunya sendiri. Ia, yang dulunya selalu meremehkan Lia, kini harus hidup berpindah-pindah, kehilangan semua kemewahannya, dan menyalahkan Nyonya Amara atas nasibnya. Sementara itu, posisi Lia semakin menguat di dunia bisnis. The Phoenix Group melonjak menjadi perusahaan paling berpengaruh. Lia memenangkan gugatan cerai secara fair stake, tanpa kehadiran Aldi, dengan tuntutan ganti rugi yang membuat Aldi dan sisa aset keluarganya bangkrut total. Aldi akhirnya menghadapi kenyataan. Ia tidak ditahan karena keterlibatannya lebih pada masalah moral dan pengabaian, bukan kriminalitas finansial utama Nyonya Amara. Namun, ia kini tidak punya apa-apa. Ia kehilangan semua fasilitas, termasuk rumah yang ia tinggali. Ia terpaksa meninggalkan rumah mewah itu, membawa sisa-sisa harta yang tidak disita. Ia menyadari, penyesalan dan kehinaan adalah satu-satunya harta yang kini menemaninya. Ia hanyalah seorang pria lemah yang memilih uang dan akhirnya kehilangan segalanya, termasuk kesempatan menjadi ayah bagi si kembar. Lia, yang kini sah menjadi wanita independen dan CEO sukses, memandang ke masa depan. Ia mengumpulkan si kembar dan Dinda di balkon penthouse mereka. "Babak buruk sudah selesai," kata Lia dengan suara penuh ketenangan. "Sekarang, saatnya kita menulis babak baru yang bahagia." Setahun telah berlalu sejak penahanan Nyonya Amara dan kejatuhan kerajaan bisnis keluarga mantan suami. Dunia telah berubah drastis, tetapi kehidupan Lia telah menemukan ritmenya yang indah. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. The Phoenix Group benar-benar menjadi perusahaan raksasa di bawah kepemimpinan visioner Lia. Ia dinobatkan sebagai tokoh bisnis tahun ini, dan wajahnya menghiasi sampul majalah, menjadikannya ikon bagi para wanita kuat dan mandiri. Lia kini fokus sepenuhnya pada si kembar. Anak-anak itu tumbuh menjadi balita yang ceria, pintar, dan penuh kasih sayang, selalu menjadi alasan utama Lia untuk bangun dan berjuang. Penthouse mewah itu kini dipenuhi dengan tawa, mainan, dan kegembiraan, jauh dari suasana tegang yang pernah ada. Dinda pun telah menjadi manajer senior di The Phoenix Group, sekaligus aunty kesayangan si kembar, menjadi saksi setia dari comeback spektakuler sahabatnya. Lia, meskipun sukses besar, tetap rendah hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ditanamkan mendiang ayahnya. Ia mendirikan yayasan untuk ibu tunggal dan anak-anak terlantar, sebuah ironi manis atas pengalaman pahitnya sendiri. Ia menggunakan kekayaannya untuk membuat perbedaan, bukan sekadar untuk pamer. Di tengah kesibukan mengurus bisnis dan anak-anak, Lia perlahan membuka hatinya kembali. Ia bertemu dengan Adrian, seorang konsultan bisnis dari luar negeri yang bekerja sama dalam proyek ekspansi The Phoenix Group. Adrian tidak tahu menahu tentang masa lalu Lia yang dramatis. Ia hanya melihat sosok Lia sebagai wanita yang cerdas, tangguh, dan sangat menyayangi anak-anak. Adrian memberikan kesempatan kedua pada Lia untuk merasakan cinta yang tulus. Ia menghormati Lia sebagai seorang CEO, dan mencintai Lia sebagai seorang ibu. Adrian tidak terintimidasi oleh kekayaan Lia. Ia tulus, hangat, dan selalu memperlakukan si kembar seperti anaknya sendiri, bermain dan mengajari mereka dengan sabar.
Adrian membuktikan bahwa pria sejati tidak akan takut pada wanita yang sukses, melainkan mendukung dan menjaganya. Di sisi lain kota, Aldi menjalani kehidupan yang sangat kontras. Ia benar-benar jatuh miskin. Ia harus bekerja serabutan, tinggal di kamar sewa kecil, dan hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Ia sesekali melihat berita tentang Lia di TV, dan setiap kali ia melihat senyum Lia yang bercahaya dan mendengar laporan kesuksesannya, hati Aldi terasa dicubit. Ia menyadari, ia telah membuang bukan hanya seorang istri, melainkan juga sebuah takdir kebahagiaan yang luar biasa. Ia merindukan si kembar, tetapi gengsi dan rasa malu menghalanginya untuk mendekat. Sementara itu, di dalam penjara, Nyonya Amara juga merasakan kehancuran yang total. Kesehatan mentalnya memburuk, dan ia sering berhalusinasi. Ia terus menyalahkan Lia, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia kehilangan semua koneksi, dan penyesalannya tidak berujung pada pertobatan, melainkan pada kebencian yang semakin dalam. Ia menyadari, hukuman terberat bukanlah jeruji besi, melainkan fakta bahwa ia telah menghancurkan hidup putranya sendiri demi keserakahan. Lia tahu tentang keberadaan Aldi, tetapi ia memilih untuk tidak mengganggunya. Ia telah memaafkan, tetapi tidak melupakan dan tidak memberi kesempatan kedua pada Aldi. Hubungan dengan Adrian semakin serius. Suatu sore, Adrian melamar Lia dengan cincin sederhana. Ia tahu Lia tidak butuh berlian mewah, melainkan komitmen sejati. Lia menerima lamaran itu, merasakan kehangatan yang dulu ia cari dari Aldi kini, ia temukan dengan tulus. Pernikahan Lia dengan Adrian diadakan secara intim dan tertutup. Itu adalah perayaan cinta sejati, dihadiri oleh Dinda, Pak Surya, dan si kembar yang kini memanggil Adrian dengan panggilan sayang. Ini adalah babak baru Lia. Ia sudah memenangkan perang, dan kini ia memenangkan hidup. Ia membuktikan bahwa penelantaran itu bukanlah akhir, melainkan awal dari takdirnya yang luar biasa. 2 tahun telah berlalu sejak Lia dan Adrian mengikat janji suci. Kehidupan Lia bukan hanya sukses, ia adalah inspirasi. Ia telah membuktikan bahwa penelantaran adalah pemicu, bukan penghalang. The Phoenix Group berkembang pesat ke pasar internasional, dan Lia diakui sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia. Adrian menjadi mitra hidup dan bisnis yang sempurna, selalu mendukung visi Lia dan menjadi ayah tulus bagi si kembar. Kehidupan Lia kini penuh dengan momen-momen tawa. Tidak ada lagi ketakutan atau kesedihan, hanya ada keberanian dan cinta. Ia sering menghabiskan sore hari di taman belakang villa barunya yang asri, melihat si kembar bermain dengan Adrian. Kebahagiaan yang ia nikmati adalah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli atau direkayasa. Ia telah mendapatkan mahkota yang berbeda, bukan mahkota harta pusaka, melainkan mahkota yang ia ciptakan sendiri dari ketangguhan dan integritasnya. Di sisi lain kota, kehidupan Aldi berada di jurang keputusasaan. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Ironisnya, salah satu pusat perbelanjaan yang dibangun oleh Diamond Group milik mendiang ayah Lia. Setiap hari ia harus menyeka lantai marmer yang berkilauan, teringat bagaimana ibunya dulu selalu menginjak karpet mahal di rumah mereka. Penyesalannya telah menjadi teman setianya, menggerogoti jiwanya perlahan. Suatu pagi, saat Aldi sedang beristirahat di kantin karyawan, ia melihat televisi kecil yang menyala. Di layar, ada berita eksklusif tentang Yayasan Ibu Tangguh yang baru saja diresmikan oleh Lia. Lia berbicara di podium, memancarkan aura keanggunan dan kasih sayang, didampingi oleh Adrian dan si kembar yang kini tampak sehat dan bahagia. Aldi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia melihat putrinya yang dulu begitu kecil, kini tertawa renyah. Ia melihat putranya yang dulu rewel, kini memeluk Adrian dengan penuh kasih sayang. Keterlambatan penyesalan itu menghantamnya dengan keras. Ia menyadari, bukan hanya kekayaan yang ia hilangkan, tetapi juga cinta tulus dan kesempatan menjadi seorang ayah. Beberapa minggu kemudian, dalam kondisi yang benar-benar terpuruk, Aldi memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Ia tahu bahwa Lia kini sering mengunjungi kantor pusat The Phoenix Group. Dengan pakaian kerjanya yang lusuh, ia menunggu di luar gerbang, berharap bisa melihat Lia. Saat mobil mewah Lia melaju keluar, Aldi memberanikan diri. Ia berlari ke arah mobil, memaksa sang sopir berhenti. Lia menurunkan jendela mobilnya. Ia menatap Aldi, bukan dengan kebencian,
melainkan dengan pandangan hampa seperti melihat orang asing yang jauh. Aldi tersungkur di aspal, menangis. Lia, aku mohon maaf. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku telah membuang kamu dan anak-anak. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menyesal seumur hidupku. Lia mendengarkan dengan tenang. Air mata Aldi adalah air mata yang sudah seharusnya jatuh bertahun-tahun yang lalu. Lia menarik napas panjang. Aku sudah mendengarnya, Aldi, jawab Lia, suaranya tenang dan tegas. Penyesalanmu tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang, juga tidak bisa menghapus bekas luka di hati anak-anak. Aku telah memaafkanmu, demi kedamaian jiwaku. Tapi kesempatan kedua, kesempatan itu sudah kamu bakar sendiri ketika kamu menandatangani surat cerai dan memilih ibumu. Lia kemudian memberikan sebuah amplop kepada Aldi melalui sopirnya. Amplop itu berisi sejumlah uang dan selembar kartu nama Pak Surya. Uang itu bukan dari saya. Itu sisa uang dari perwalian ayahmu yang tidak bisa disita. Gunakan untuk memulai hidup baru. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu yang benar, hubungi Pak Surya. Dia akan membantumu mencari pekerjaan yang layak. Tapi, jangan pernah lagi mencoba mendekati anak-anak. Mereka sudah bahagia, dan aku tidak ingin masa lalu yang menyakitkan mengganggu kebahagiaan mereka. Aldi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba mengucapkan terima kasih, tetapi Lia sudah memberi isyarat kepada sopirnya untuk pergi. Mobil itu melaju, meninggalkan Aldi yang kini berdiri sendiri, menyadari bahwa ia telah menerima hukuman terberat. Ditinggalkan oleh orang yang paling dicintai, yang kini berada di luar jangkauannya, selamanya. Sementara itu, Nyonya Amara juga menemui akhir yang menyedihkan. Ia didakwa bersalah atas berbagai tuntutan dan dijatuhi hukuman penjara yang lama. Ia kini hidup sebatang kara di balik jeruji besi, seringkali sakit-sakitan. Ia tidak menerima kunjungan siapapun. Ia meninggal beberapa tahun kemudian di dalam penjara. Penyesalan dan kebencian menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Ia menyadari terlalu terlambat bahwa wanita yang ia anggap miskin dan rendah adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya kenyamanan, status sosial, dan kemewahan sejati. Lia dan Adrian membangun keluarga yang kokoh, didasarkan pada cinta, rasa hormat, dan komunikasi yang terbuka. Si kembar tumbuh dewasa dengan Lia sebagai panutan mereka, seorang ibu yang sukses, kuat, dan penuh kasih. Lia tidak hanya mendapatkan kembali semua kekayaannya, tetapi juga membebaskan dirinya dari lingkungan keluarga yang toksik. Ia menjadi inspirasi bagi jutaan wanita di seluruh dunia. Kehidupan Aldi tidak pernah kembali seperti dulu. Ia menggunakan uang dari Lia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup sederhana. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian, selalu mengenang senyum Lia yang bercahaya dan menyesali pengkhianatan terbesarnya. Sikap dan hati nurani lebih menentukan nasib daripada sekadar status dan nama keluarga. Jangan pernah takut untuk dibuang, karena terkadang, pengkhianatan adalah pintu gerbang menuju takdir yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan untukmu.